pos berbeda-beda. Dan ternyata dari pos 1 ke pos 2 ini perjalanannya nggak cuma jauh, tapi sudah mulai terjal-terjal. Luar biasa. Aman Om. Untungnya ini cuacanya cerah banget, bukan yang hujan. Karena kalau hujan sudah pasti licin nih jalanannya. Lumayan menguras tenaga, tapi kita masih harus lanjut lagi. Jalur pendakian dari pos 1 menuju pos 2 ternyata menjadi jalur terpanjang di antara 5 pos yang ada. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, akhirnya saya dan tim berhasil melewati pos 2. Dan abu sudah mulai terlihat di mana-mana. Dahsyatnya erupsi Gunung Dukono sudah bisa saya lihat dari tebalnya abu yang menutupi dedaunan jalur menuju pos 3 ini. Erupsi Gunung Dukono dapat memuntahkan material vulkanik dan debu setinggi 100 hingga 2000 meter ke atas langit. Persebaran hujan abu di sekitar wilayah ini sangat dipengaruhi oleh arah mata angin yang berhembus. Bahkan bisa sampai radius 4 km. Kita mau ke pos 3. Ternyata jalanannya bukan lagi naik, tapi setengah manjat. Wah, ini sudah mulai tebing-tebing. Aman Om? Dagu saya sudah hampir bertemu dengan lutut. Tandanya jalur yang saya lewati cukup terjal dan ekstrim. Ini karena struktur tanahnya itu mudah rontok. Untungnya masih ada akar-akar pohon yang kuat, bisa untuk pegangan. Debu mulai terasa menempel di permukaan kulit dan membuat nafas semakin berat dengan cuaca yang sangat terik. Ini kita mau ke pos 3, udah lumayan banyak banget debunya. Ini mungkin wajah saya aja udah penuh sama debu. Belum lama waktu kita masih istirahat di pos 3 tiba-tiba suara letusan Dukono lumayan kencang sekali. Menurut Om Yus, seringnya letusan Dukono yang saya dengar justru menjadi pertanda baik dalam pendakian kami. Erupsi yang terus-menerus terjadi sekaligus melepaskan energi yang tersimpan di dalam kawah. Hal ini akan membuat letusan Dukono menjadi lebih stabil. Kita sudah sampai di pos 3. Wah, menandakan semakin dekat sama Gunung Dukononya. Dan juga semakin dekat ini berarti tandanya abu-abunya sudah mulai banyak. Makanya di sekitar-sekitarnya ini tumbuh-tumbuhannya sangat subur tuh. Bisa dilihat nih abunya. Wah, luar biasa tuh. Semakin tinggi gunung ini kami daki, semakin tebal juga lapisan abu yang menutupi permukaan daun di sekitar jalur ini. Dilihat dari ketebalan debunya, sepertinya tadi malam hujan abu mengarah ke jalur ini. Perjalanan menuju pos 4, nih vegetasinya sudah mulai berubah dan agak sedikit terbuka. Di sinar matahari juga tuh. Ini udah terang. Tapi nih borunya sangat tinggi-tinggi masih. Megathrust dengan gunung berapi memiliki hubungan yang erat karena keduanya terjadi di zona subduksi. Aktivitas di zona subduksi dapat menyebabkan magma naik ke permukaan dan memicu erupsi Gunung Merapi. Barusan saja kedengaran
letusan dari Gunung Api Dukono. Berarti nggak lama lagi kita sudah sampai di Gunung Api Dukono yang menjadi salah satu cincin api Pasifik. Setiap letusan Gunung Dukono tak hanya menghasilkan suara yang menggelegar, tapi badan saya juga merasakan getaran yang cukup kuat dari energi yang dilepaskan dari dalam perut bumi. Melewati lorong batu berlumut ini menjadi pertanda saya akan segera tiba di pos 5. Setelah melalui beberapa pos sebelumnya, ternyata menuju pos 5 ini jalanannya jauh lebih menantang. Tadi melewati batu-batuan kayak gini dan tinggi sampai di atas sana. Jalur pendakian Dukono memang sulit diprediksi. Kondisi jalur yang mulai terang ternyata masih menyimpan trek-trek terjal dan gak kalah ekstrim. Di depan udah kelihatan banget asap hitamnya. Sudah mau sampai di Gunung Dukono, jadi nggak sabar buat ke sana. Seru. Asap hitam kembali membumbung tinggi seolah menyambut kedatangan kami. Hanya dalam hitungan menit saya melihat langsung kekuatan yang disimpan oleh gunung api ini. Kita belum sampai di pos 5, tapi ini tiba-tiba hujan. Semoga aja hujannya belum terlalu deras ketika kita sudah sampai di pos 5. Ini kondisi cuacanya tiba-tiba berubah. Ya, hujan. Dan hujannya ini tuh juga sekaligus membawa abu pastinya. Tuh, di tangan semua hitam-hitam sudah. Titik-titik abu mulai berjatuhan, terbawa tetesan air hujan dari langit. Saya harus bergegas sebelum hujan semakin deras. Akhirnya sampai juga di pos 5. Tuh, di sana udah kelihatan Dukononya. Dan juga tuh, di belakang ini cantik sekali. Banyak gunung-gunung dan juga ada lautnya. Luar biasa akhirnya. Tiba di pos 5 seolah-olah membawa saya ke negeri dongeng. Dari pos 5, saya bisa melihat dengan jelas kepulan abu vulkanik bersahutan menyembur ke awan. Kita mau cari posisi yang paling pas dan mungkin di area yang berlawanan. Bukan guide biasa. Pengalaman Om Yus selama puluhan tahun mendaki Dukono menjadikan instingnya sangat kuat. Om Yus dapat mengenali tanda-tanda alam dan letusan Gunung Dukono sebelum memutuskan lokasi yang aman untuk camping. Ini kan udah areanya cukup terbuka nih Om. Tapi kan nggak bisa di sembarangan tempat untuk mendirikan tenda. Tuh, kalau ngelihatnya harus gimana Om? Iya. Yang paling bagus. Sekarang kita lihat posisi ada angin barat, maka arah abu vulkanik dia ke timur. Nah, kita bisa bikin tenda ke utara biar aman dari abu vulkanik. Oh, berarti di tengah-tengahnya ya dia. Ya. Barat sama timur kita ambil di Kanan. posisi utara. Utara. Tuh kelihatan ini. Tuh. Wah. Tuh di belakang tuh ternyata abunya sudah mulai tinggi dan kelihatan. Jarak 2 km dari kawah merupakan area yang aman untuk mendirikan tenda saat Dukono dalam kondisi level waspada seperti ini. Anginnya sudah mulai kencang, menunjukkan nih suhunya udah mulai dingin. Jadi kita harus sampai di tempat untuk tenda, harus sampai sedikit lebih cepat karena kalau enggak bisa kedinginan. Perjalanan yang cukup panjang dengan cuaca yang tidak menentu membuat kami kemalaman tiba di camp area.
Sudah larut malam dan sekarang saya siap untuk beristirahat dan mengisi tenaga karena masih ada kegiatan untuk besok. Menjelang tengah malam, suara letusan Gunung Dukono masih terus terdengar. Saya harus membiasakan diri istirahat ditemani getaran dan suara dentuman yang menggelegar. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan abu vulkanik sudah menggulung-gulung tinggi dan cukup besar. Sebelum mulai aktivitas, saya mau menghangatkan diri dulu. Gemuruh dan semburan abu vulkanik menyambut pagi saya di Gunung Dukono. Sesuai prediksi Om Yus, lokasi camp kami aman dan terhindar dari hujan abu. Suasana pagi di dekat kawah Gunung Dukono terasa unik. Karena perasaan takjub dan was-was bahaya menjadi satu. Pendakian Gunung Api Dukono memang cukup menantang. Tak hanya medannya yang terjal, namun para pendaki juga sulit menemukan sumber mata air di wilayah ini. Wilayah di sekitar camp area merupakan hamparan batuan magma beku, mempunyai tekstur yang tajam dan curam. Saya harus ekstra hati-hati dengan banyaknya abu vulkanik yang licin di atas permukaan batunya. Setelah beberapa saat pencarian, pendaki lokal menemukan kubangan air di celah batu. Cara bertahan hidup di alam, salah satunya harus mencari sumber air terdekat. Nah, kebetulan di sini ada cekungan yang dia menampung air hujan, tapi tidak sembarangan bisa diminum. Jadi harus dites dulu, kira-kira dia ada baunya atau tidak. Karena biasanya ada bau itu bisa jadi belerang, apalagi nih kondisinya kita ada di sekitar gunung api. Kemampuan dasar bertahan hidup di alam bebas sangat dibutuhkan dalam pendakian Gunung Api Dukono, termasuk mencari dan mengenali sumber air yang aman dan bisa digunakan untuk kebutuhan selama pendakian. Meskipun tidak terlalu banyak, beberapa botol air ini cukup untuk persediaan kami sampai turun. Walaupun saya sudah semalaman menginap di sini, tapi rasanya kalau mendengar dentuman dari Gunung Dukono yang cukup keras, itu membuat saya was-was juga. Karena bisa jadi lontaran batunya itu jadi cukup tinggi dan mengenai wilayah-wilayah sekitarnya. Tapi kalau di sini aman ya Om ya? Di sini aman. Semoga selalu aman di sini. Tuh, ih. Padahal tadi nggak terlalu keras ya. Cuman abunya, tinggi sekali. Ini lebih tinggi. Sama sekali angin tidak terlalu kencang ini. Piri bilang tidak ada angin, makanya dia menggumpalnya di situ-situ aja ya, di atas kawah. Pagi ini, kami mau memasak terong ikan bumbu santan khas Tobelo. Masakannya sudah matang dan waktunya mengisi tenaga bersama dengan teman-teman saya. Bagi saya, mendaki Gunung Dukono tak hanya membutuhkan mental dan keberanian saja. Asupan makanan dan logistik penunjang juga sangat penting dengan kondisi trek yang panas dan menguras energi seperti di sini. Kapan lagi makan bersama kayak gini, tapi backgroundnya Gunung Dukono sambil ada suara-suara letusan. Wah, mantap sudah. Semoga ya debunya nggak sampai ke sini ya. Dalam keadaan meletus, pendakian ke puncak gunung api paling aktif di Indonesia ini akan ditutup karena terlalu beresiko. Hanya dengan alasan kuat, serta didampingi oleh ahli,
tim liputan Jejak Petualang akhirnya bisa mengamati aktivitas gunung ini dari dekat. Sekarang lontaran batu mengarah ke utara, tapi karena ada angin dari utara yang lumayan kencang, maka abu vulkanik dan lontaran batu yang keluar dari magma sulit kita prediksi dan kurang baik untuk kita lanjutkan pendakian. Karena kondisi cuaca yang tidak menentu, kita akan melihat pantauan dari drone. Cincin Api Pasifik merupakan jalur gunung api dengan panjang 40.000 km dan Halmahera ini merupakan salah satunya. Kompleks Pegunungan Dukono mempunyai profil yang rendah dengan kawah yang tertutup abu tebal. Tipe gunung Stromboli Volcano yang disandang Gunung Dukono merujuk pada interval waktu letusan yang hampir sama, sekitar 10 sampai 15 menit sekali. Erupsi Gunung Dukono secara terus-menerus menandakan lempeng tektonik di sekitarnya menjadi terus bergerak, sehingga potensi gempa besar akan semakin kecil. Setelah ini saya akan mencari cincin api Pasifik lainnya yang ada di bawah laut. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.